Assalamualaikum Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Sebuah anugerah yang luar biasa ketika kita berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 16 Oktober 2020, kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Judulnya adalah berpikir benar saat menghadapi pencobaan. Berpikir benar saat menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi pencobaan. Apa itu pencobaan? Kata pencobaan di dalam bahasa Yunani adalah peirasmos. Itu artinya segala sesuatu yang membujuk kita untuk meninggalkan Tuhan. Nah, untuk menang terhadap pencobaan, kita harus mempunyai pikiran yang benar. Mari kita baca ayatnya. Demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Paling tidak ada 3 pikiran yang benar supaya kita bisa menang terhadap pencobaan. Yang pertama, berpikir bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Istilah biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, itu dalam bahasa Yunani itu me anthropinos. Itu artinya secara umum bagi manusia dan bisa ditahan. Jadi pencobaan itu pencobaan yang secara umum bagi manusia dan bisa ditahan. Pertanyaannya adalah mengapa orang percaya ada yang kalah terhadap pencobaan? Oleh karena dia kalah sebelum berperang. Yaitu bahwa dia tidak memiliki pikiran seperti itu. Dia tidak memiliki pikiran bahwa pencobaan itu pencobaan yang umum bagi manusia dan bisa ditahan. Yang ada di dalam pikirannya adalah seperti ini. Wah, berat sekali ya pencobaan ini. Atau dia sombong. Perhatikan ayat yang ke-12, demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, ini kira-kira seperti ini orang yang kalah terhadap pencobaan. Dia sombong. Dia merasa teguh berdiri. Padahal ternyata dia kalah. Nah, ini karena sombong. Atau seperti tadi, karena pikirannya dipenuhi dengan, wah, berat sekali pencobaan ini. Makanya kalah. Oleh sebab itu, yang pertama tadi, kita harus memiliki pikiran yang benar, yaitu bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Pikiran yang kedua adalah, kita harus berpikir bahwa Allah setia. Allah setia. Kata setia dalam bahasa Yunani itu pistos. Itu sama artinya dengan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Terbukti bahwa Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan yang kuat. Itu namanya setia. Terbukti bahwa dia bisa menjadi tempat perlindungan yang kuat. Jadi tidak mungkin ada pencobaan yang diizinkan oleh Allah yang bisa menghancurkan umatnya. Tidak mungkin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan,
Diulang lagi di sini. Mengapa ada umat Tuhan yang kalah kalau demikian? Mengapa ada umat Tuhan yang kalah dalam menghadapi pencobaan? Karena di dalam pikirannya mereka yang ada adalah tidak mempercayai Allah. Tidak mempercayai Allah. Yang ada dalam pikirannya itu, wah, Allah tega ya. Allah tidak peduli ya. Allah membiarkan kita seperti ini ya. Allah membiarkan saya seperti ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang memenuhi pikirannya. Seharusnya yang memenuhi pikirannya bahwa Allah itu setia. Bukan hal yang seperti itu. Yang ketiga, berpikir bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Berpikir bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Pertanyaan lagi, mengapa umat Tuhan ada yang kalah terhadap pencobaan? Karena tidak punya pikiran akan ada jalan keluar dari Tuhan. Di dalam pikirannya itu tidak ada bahwa Allah, Tuhan akan memberi jalan keluar. Itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada, saya tidak sanggup ini. Saya tidak sanggup ini. Saya tidak kuat menghadapi pencobaan ini. Saya tidak mampu menghadapi pencobaan ini. Yang ada putus asa. Yang ada putus asa. Tidak ada pikiran bahwa Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Sehingga dia kalah. Kalah menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kapan dan di mana saja kita akan menghadapi pencobaan yang berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Tuhan. Entah itu berupa penderitaan atau sebaliknya berupa kesenangan. Itu bisa membujuk kita untuk meninggalkan Tuhan. Itu yang namanya pencobaan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan putus asa. Jangan putus asa. Itu sangat penting. Jangan putus asa. Tetapi juga jangan sombong. Jangan sombong. Bersama Tuhan, kita bisa mengatasi pencobaan. Itu harus menguasai diri kita. Bersama Tuhan, kita bisa menghadapi bahkan mengalahkan pencobaan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penuhi pikiran dengan pikiran bahwa pencobaan itu biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Biasa. Dan kita bisa bertahan, bahkan mengalahkan pencobaan. Penuhi dengan pikiran bahwa Allah setia, pasti Dia menjadi kekuatan kita. Dia mau menjadi kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dikalahkan, dihancurkan oleh pencobaan, karena Dia setia. Juga penuhi dengan pikiran bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Maka itu jangan putus asa, pasti ada jalan keluar. Jadi dimanapun dan kapanpun pencobaan itu datang untuk menyerang kita, maka kita sudah siap. Dan bersama dengan Allah kita kalahkan pencobaan-pencobaan itu yang berusaha membujuk kita, menjauhkan kita dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu memberi pengertian kepada kami bahwa dimanapun dan kapanpun pencobaan itu bisa datang menyerang kami. Tapi biarlah kami bersama dengan Engkau ya Bapa, mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Roh Kudus, mampukan kami untuk memenuhi diri kami dengan pikiran bahwa pencobaan itu bisa kami tahan. Bahwa Bapa setia kepada kami dan menjadi sumber perlindungan kekuatan kami. Dan akan memberikan jalan keluar bagi kami untuk menghadapi dan mengalahkan pencobaan itu. Ya Roh Kudus, tolong kami bukan hanya merenungkan firman Tuhan ini,
tetapi juga melakukannya. Sehingga kami tampil sebagai pemenang, mengalahkan pencobaan yang datang kepada kami, yang menyerang kami kapan dan di mana saja. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap menang bersama Tuhan menghadapi pencobaan, berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.